Line up yang sempat membuat saya imannya terguncang. Mana lagi kalau bukan 64 Audio. Mantan terindah yang membuat saya berpikir untuk CLBK. Tapi apakah saya akan CLBK dengan line up satu ini? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Kita agak jarang memang bahas in-ear monitor yang high-end karena memang akhir-akhir ini kita berfokus untuk bahas in-ear monitor yang low to mid-end. Tapi kali ini kita dapat kesempatan yang cukup spesial karena kita membahas 64 Audio Velour, lineup terbaru dari 64 Audio yang menggunakan config yang cukup unik untuk sebuah in-ear monitor dari 64, dan ini pertama kali saya dengar, yaitu menggunakan dua dynamic driver, 7 balancer armatur dan 1 TIA driver. Dan pertama kalinya juga in-ear monitor dari 64 Audio dibekali dengan 4 buah modul. Setahu saya ya, ini pertama kalinya, yaitu M15, M20, MX dan berapa tadi? 15, MX, 12, 15, ya 15, 20, MX dan 12, jadi 4 modul. Dan modul-modul tersebut memberikan kebebasan dalam mencari suara ternyaman dan juga memberikan kelegaan kepada kuping kita karena ada teknologinya yang mengurangi pressure di dalam liang telinga kalian. Selain itu ada teknologi baru juga yang disematkan, di mana itu digunakan pada dua dynamic drivernya, yaitu True Isobaric untuk dua dynamic drivernya. Dan teknologi terbaru untuk TIA drivernya itu TIA Waveguide. Dan tentu saja in-ear monitor satu ini sudah memiliki kabel yang detachable dual pin 0,78 mm yang universal. Jadi kalian bebas mengganti-ganti in-ear monitor satu ini dengan kabel-kabel high-end yang kalian punya. Dan kita mau thanks berat untuk Jaben yang menjadi sponsor untuk video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah kalau kalian mau tertarik dengan in-ear monitor ini buat endgame atau buat hadiah untuk suami kesayangan, ya sekali-sekali kan boleh itu. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini. Oke, berikut adalah packaging dari 64 Audio Velour. Yes, boxnya khas banget dari 64 Audio. Rata-rata box 64 Audio seperti ini, semua dimensinya hampir-hampir mirip. Hear, Feel, and Create, Velour 64 Audio. Ini ada gambaran dari isi in-ear monitornya, ada teknologi Epix, TIA, LED, dan apa ini? True Isobaric mungkin ya maksudnya. Hear, Feel, Create. Kita langsung buka aja di sini ya. Di sini sudah terbuka. Di sini demo unit. Kita langsung buka aja biar gak berpanjang lebar. Oke, di dalamnya ini ada 64 Audio box seperti ini, berwarna ungu, ya ungu tua gitu. Di sini ada Hear, Feel, Create lagi dengan seperti pearl looks like gitu. Untuk ada teksturnya juga, sedikit tekstur licin di tulisan 64 Audio dan logonya ini. Di dalamnya sendiri, ya kita sudah bisa tebak di sini ada petua-petua dari Babang Vitali Bolonsko. Ya, kalian bisa lihat sendiri. As a special honor, please enjoy the closure M12 Epix bla 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 bla. Jadi di sini dapat 4 modul ya. Di sini kita lihat dulu. Ini adalah in-ear monitor, case in-ear monitornya dan air tipsnya. Yes, air tipsnya nggak terlalu pelit seperti dulu. Di sini case in-ear monitornya ya, ini untuk tutupnya. Di sini ada 3 modul ya, dan 1 modul terpasang, jadi total ada 4. Di sini ada untuk cable tie-nya, untuk brushnya, yes, brushnya di sini, lalu cable clip. Ini untuk jack protectornya dan juga alcohol wipes, serta yang paling penting dan paling wow adalah in-ear monitornya sendiri. Yes, 64 Audio Velour seperti ini, cantik banget. Saya suka banget dengan warna ungunya. Ini 64 yang tercantik yang pernah saya lihat. Ya nggak tahu ya, mungkin ya seharusnya sih ini sih. Ini paling cantik sih. Dan di sini ada case-nya ya. Jadi case 64 yang baru, sudah bahannya leather seperti ini, entah leather asli atau bukan. Dan di sini ada 1 buah stiker 64 Audio. That's it. Packaging 64 Audio menurut saya biasa aja, nggak terlalu gimana-gimana, ya gini aja sih. Ya somehow ya
masih acceptable untuk kelengkapannya, tapi untuk sensasinya menurut saya ya kurang sih. Untuk packagingnya kami berikan skor B, solid aja ya. Untuk packagingnya mau 20 sampai 50 jutaan, packaging 64 audio ini sama aja, nggak ada bedanya. Cuma kali ini lebih lengkap karena dia menggunakan 4 modul. Itu aja. Selain kelengkapan sih, untuk sensasinya sama aja. Ya, saya nggak terlalu wow gitu atau gimana ya. Sudah biasa aja sih, biasa banget bahkan. Ya kayak KZ in USA made untuk packagingnya. Setelah kita bahas build quality dari ini monitor satu ini. Oke, untuk build quality dari Velour sendiri dia berbahan metal khas dari 64 lineup yang universal ya. Dan terasa cukup solid ini monitor satu ini seperti pendahulu-pendahulunya baik U12T, U18T, TIA Forte semuanya kokoh banget menurut saya. Kecuali yang agak spesial itu Forte Blank karena bahannya agak berbeda. Dan terdapat satu fan hole di bagian belakang seperti ini. Jadi fan hole yang untuk Velour ini bagian belakang yang dekat dengan dua dynamic drivernya. Jadi dynamic drivernya kalau nggak salah memang di bagian belakang-belakang sini sih. Jadi ada fan hole-nya seperti ini. Dan ada marking dan juga nomor seri serta tulisan ini adalah unit demo dan juga ada marking di sini cukup clear kelihatannya. Kalau kita lihat bagian nozzle-nya sendiri, nozzle-nya ini berbahan metal sama seperti housing-nya dengan nozzle yang sedikit agak melengkung dikit tapi ya dengan diameter mungkin sekitar 4 mm ya, kurang lebih lah 4 mm ke atas dan sudah ada filternya seperti ini. Di dalam nozzle-nya ini ada TIA drivernya kalau saya tidak salah juga U12T, U18T. Kenapa panjang? Karena memang ada TIA drivernya di sini. Dan di sini juga bisa dikategorikan tidak ada lifts-nya ya untuk nozzle-nya ini. Jadi sedikit PR aja untuk kalian yang menggunakan air tips yang agak licin. Jadi yang nggak grippy gitu, gampang lepas. Jadi kalian lepas di kuping bisa-bisa ketinggalan air tipsnya di kuping. Sedangkan untuk faceplate-nya ini adalah abalone chip dari Zealand Power Shell yang memberikan kesan menawan banget dan eksotik banget warna ungunya ini. Dan khas banget, jadi kalau kalian pakai ini pasti sudah tahu ini 64 audio Velour. Dan very good looking banget. Ini adalah faceplate yang menurut saya tercantik dari 64 dan kombinasinya keren banget. Dan tekstur faceplate-nya ini kalau kalian bisa lihat di sini agak sedikit cembung ke depan dan di finishing clear biar bisa kelihatan abalone chip-nya seperti ini dan ada tulisan 64 yang berwarna silver serta ini modulnya yang bisa diganti-ganti tentu saja. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin 0,78 mm yang universal dan terdapat air hook yang sudah pre-foam juga yang transparan seperti ini. Kabelnya sendiri berwarna hitam standar seperti ini dengan bahan yang tidak dikasih tahu tapi menurut saya ini SPC sih harusnya. Kalau kita lihat ke bagian bawah lagi, chain slider dan splitter berbahan metal sama-sama cukup solid. Ada logo 64 audionya juga di sini. Bagian bawahnya di sini braided 4 wires. Kabelnya sendiri ya mirip-mirip lah kabel-kabel 64 yang zaman-zamannya ya, generasi baru lah yang agak sedikit kaku. Dan menurut saya agak sih, harusnya bisa dikasih yang lebih bagus sih di kelas harga segini. Ini 40 jutaan coy, harusnya bisa lebih bagus dengan jack yang juga nggak 3,5 doang, harusnya bisa modular. Ya itu harusnya sebuah kewajiban sih. Tapi kabelnya masih begini kita nggak bisa protes karena 64 audio zaman dulu kabelnya lebih hancur lagi. Dan ya sudah lah mau ngomong apa. Dan jacknya adalah jack 3,5 mm, bahannya metal juga, straight plug, gold plated seperti ini, 3 pole. Build quality dari ini monitor satu ini kami berikan skor B solid. Secara housing saya tidak ada masalah sama sekali. Housingnya bisa dikategorikan cantik dan juga kokoh, mantap juga buildnya. Cuma kabelnya aja di angka 40 jutaan itu tidak proper menurut saya. Harusnya kabelnya bisa lebih baik. Bahan kabelnya mungkin bisa silver ya, kan itu ya masih oke lah ya 40 jutaan silver. Dan juga konektor ataupun jacknya harusnya bisa diberikan fitur lain lah. Maksudnya jacknya bisa di interchangeable atau konektornya interchangeable. Ya menurut saya itu menarik sih. Tapi ya I don't know, but harusnya 40 juta bisa lebih baik. Oke, untuk fitting dari ini monitor satu ini fittingnya mirip seperti 64 audio lainnya, jadi tidak terlalu berbeda gimana juga. Dengan housing yang bisa dikategorikan ya sedang aja, tapi agak sedikit tebal karena memang mengakomodir drivernya yang jumlahnya cukup banyak untuk driver counts-nya.
Dan tidak ada sudut-sudut yang aneh-aneh ya, tidak ada sudut-sudut tajam juga, dan tidak ada fin sama sekali di in-ear monitor satu ini. Untuk pemakaiannya adalah over-ear regular fit seperti ini. Dan di sini disclaimer, kita menggunakan SpinFit W1 karena air tip silikonnya entah kenapa yang bagian kanan telinga saya bocor semua. Saya sudah ganti beberapa air tipsnya, bawaannya nggak ada yang cocok, jadi saya pakai SpinFit W1 untuk mereview ini monitor satu ini. Jadi perlu kalian perhatikan juga karena menurut saya fittingnya lebih oke di SpinFit W1 ini dibandingkan air tips silikon bawaannya. Untuk kekedapan dan gripnya dari in-ear monitor satu ini menurut saya oke, nggak ada masalah sama sekali dan cukup versatile untuk fittingnya, dan ini memang didesain dan sangat dipikirkan banget. Memang kalau kita bicara soal high-end in-ear monitor manufacturer, mereka memikirkan fitting dengan sangat-sangat baik. Fittingnya ini bukan termasuk fitting yang super snug banget, jadi tidak terasa sangat panas untuk jangka waktu pemakaian panjang. Apalagi didukung dengan Apex modulnya, membuat kalian serasa nggak pakai apa-apa sih. Karena air pressure-nya juga berkurang karena modulnya juga. Untuk skenario telinga saya sih so far nyaman-nyaman aja. Dengan bantuan Apex modulnya ini memberikan efek yang less fatigue untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang, dan ini bukan merupakan gimmick marketing aja. Karena 64 Audio saya selalu puji-puji untuk Apex modulnya karena memang ini adalah teknologi yang revolusioner menurut saya. Dan mengurangi air pressure saat penggunaan ini satu hal yang paling saya suka. Dan secara fitting kami berikan skor B+ untuk fitting dari 64 Audio Velour ini. Selain kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini, arah suara dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan suara yang agak U-shape, lean to bass ya, mungkin warm sounding juga. Dan memang arah mainnya itu lebih ke arah bass dan juga upper treble-nya. Dan in-ear monitor satu ini di drive menggunakan smartphone pun harusnya masih cukup proper karena ada teknologi LED-nya, LED-nya itu kalau saya nggak salah sih. Yaitu dan juga harusnya sih nggak ada masalah sih. Dan untuk selera saya sendiri, saya suka yang neutral warm sih suaranya. Oh iya, kita disclaimer juga di sini kita menggunakan modul M15 ya. Jadi bukan modul-modul lain, jadi bukan M20, MX ataupun M12. Di sini kita menggunakan modul M15 untuk mereview sebagai default. Oke, di sini kita akan bahas bagaimana suara dari in-ear monitor satu ini, terutama bagian bassnya. Bassnya ini bisa dikategorikan cukup menampol dan fun, menyajikan tekstur DD yang sangat baik. Impact-nya bagus dengan punch yang cukup dalam, rumble-nya pun juga cukup bang di sini. Untuk speed-nya sih somehow nice banget, rapi dan gesit. Secara kuantitas sih cukup besar dan tidak lebay, tapi kalau kualitasnya sih bersih, rapi dan tidak bleber-bleber ke bagian mid-nya. Ranah bass head sih masuk banget di in-ear monitor satu ini. Eksekusi bass yang menjadi salah satu main star di in-ear monitor satu ini. On point banget bassnya dan juga fun banget. Untuk posisi mid-nya di modul ini ya, di 64 Audio Velour dengan modul ini, dia memiliki mid yang agak sedikit mundur. Male vokalnya ini bodinya pas sih dengan dinamika yang bagus, artikulasinya juga jelas, emosinya pun terasa menurut saya. Presentasi male-nya ini sedikit warm dan berkesan menurut saya. Untuk female-nya sendiri pas di sini dan sedikit ketebalan untuk selera saya, dengan artikulasi yang jelas dan emosi yang dapat. Selebihnya sih bagus semuanya, jelas, detail, walaupun ada nada tinggi sedikit di tame menurut saya. Jadi nggak terlalu lepas-lepas banget. Female-nya ini masih tergolong cukup aman juga somehow. Selain itu presentasi instrumennya blending dengan sangat baik. Cuma terkesan sedikit less resolving dan kurang lepas aja petikan gitarnya. That's it untuk mid-nya. Pretty good mid. Untuk treble-nya ini bisa dikategorikan treble yang pas dengan kesan string yang terasa pas posisinya dan rapi, cukup clear dan refine dengan kategori yang terkontrol. Micro detailnya pun bagus di sini dengan nuance yang dapat banget. But drawback-nya pada nada treble yang ada cymbal crash-nya itu agak terkesan sedikit nusuk ya, mungkin karena faktor upper treble-nya memang sedikit di boosting, itu mungkin agak sedikit bikin ganggu somehow. Selain itu untuk sibilannya masih aman di in-ear monitor satu ini, dan overall untuk Velour ini kami berikan skor A solid. Ini adalah salah satu safe zone dari 64 Audio kalau selain U12T sih. Kalau kalian mau cari U12T yang lebih fun, ini bisa jadikan pilihan. Bassnya nampol asik, mid-nya detail dan emosional, serta treble yang terkontrol. Selain kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasi dari in-ear monitor satu ini mengingatkan saya seperti U12T, tapi with
more fun sounding profile di Velour ini. Untuk timbernya dari ini motor satu ini menurut saya sih oke-oke aja, nggak ada masalah yang terlalu berarti, cuman ada something aja yang kurang ya. Cuma saya nggak bisa jelasin secara khusus apa sih yang kurang ya. Mungkin karena suaranya agak terlalu tebal aja menggunakan modul ini, agak sedikit kurang proporsional mungkin. Ya saya nggak tahu ya, mungkin itu. Tapi overall timbernya sih oke sih. Untuk soundstage-nya dari ini motor satu ini dia memiliki wide yang cukup nice di sini. Depth-nya agak sedikit kurang aja untuk kelas 40 jutaan atau untuk kelas high end. Tapi bukan berarti 2D ya, dia 3D tapi harusnya bisa lebih baik lagi. Dengan tinggi yang cukup oke. Jadi simply dia menghasilkan soundstage yang 3D, megah tapi harusnya bisa lebih baik lagi. Karena mengingat kelas harganya ini sudah kelas harga yang super high end. Jadi harusnya bisa jauh lebih baik dari itu. Untuk detailnya somehow walaupun suaranya bisa dikategorikan cukup warm ya, tapi detail banget, jelas banget. Untuk detail-detail mikro detailnya tersajikan dengan sangat-sangat baik. A lot of information there. Untuk clarity-nya pun sangat baik ya, disajikan dengan sangat rapi, sangat jelas juga, jadi tidak terkesan mendem-mendem gelap walaupun suara bassnya cukup menggelegar. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini oke banget. Ya tidak kaget sih, memang harganya segini harusnya oke. Dan juga imagingnya ini ya agak sedikit kurang layering yang lebih lagi menurut saya, harusnya bisa lebih lagi. Dan gambarannya ini memang in the middle row, jadi nggak terlalu maju ataupun terlalu mundur, dengan positioning yang cukup precise di inner monitor satu ini. Dan secara umum kami berikan skor A solid untuk teknikalitas dari Velour ini. Salah satu inner monitor yang pretty nice, pretty good inner monitor. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini, mungkin di sini saya nitpicking aja ya. Inner monitor satu ini sebenarnya bagus, tapi kurang faktor wow efeknya aja. Ya saya nggak bisa jelasin ya wow efek itu apa. Ya sometimes ya kita dengerin inner monitor jutaan harusnya bisa bikin kita mind blowing gitu. Tapi ya saya dengerin ini ya nggak ada yang bikin mind blowing sih ya. Expected. Pro-nya, SQ-nya ini kuat banget, baik tonalitas dan teknikalitasnya cukup solid menurut saya untuk kelas harganya. Lalu pro yang kedua yaitu dia memberikan modul yang cukup banyak di situ, dan Apex modul bukan gimmick-gimmick klub ya. Jadi 4 Apex modul itu semuanya memiliki arah suara yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan pro yang terakhir yaitu fittingnya mantap benar untuk kelas high-end in-ear monitor. Kalau biasanya high-end itu biasanya fittingnya agak ngaco ya, karena drivernya sangat-sangat banyak, tapi ini enggak, ini ceritanya beda. Dan untuk value for money dari Velour ini kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B di angka 40 jutaan. Ini cukup expected ya, tapi kurang faktor wow aja yang menurut saya sangat penting di inner monitor high-end. Kecuali kalian cari yang titik aman ya, bolehlah kalian lirik inner monitor dan mungkin pinang inner monitor satu ini. Oke, selanjutnya kita bandingkan inner monitor ini dengan 4 buah modul. Apa saja perbedaan modul-modulnya itu di 64 Audio Velour ini? Oke, di sini kita akan bandingkan 4 modulnya. Di sini ada 3 dan di sini yang terpasang satu yaitu M15, warnanya abu-abu seperti ini. Kita akan coba dengan M20. M20 ini adalah yang paling lama setahu saya. M15 dan M20 ini paling lama. Yang berwarna silver ini M20. M20 ini memiliki bass yang lebih nampol dan megah dibandingkan M15 dan suara yang tebal juga. Somehow memang M20 ini lebih darker suaranya dibandingkan M15 ini. Lanjut ke M12 yang berwarna gold. Bassnya di sini tidak senampol di M15 ataupun M20. Di sini bassnya memang masih cukup memuaskan dan deep, tapi untuk suaranya lebih clearer dan tipis dibandingkan M20 terutama ya, dan M15. Di M12 juga suaranya lebih balance menurut saya, cuma less fun aja. Lanjut modul terakhir yang modul berwarna hitam yaitu MX yang warnanya hitam di sini. Bassnya ini paling lempeng sih menurut saya dengan mid dan treble yang lebih tipis dan lebih clear. Less fun profile, lebih netral suaranya dibandingkan modul-modul lainnya. Dan di sini semua suara dari modul-modulnya ini bukan gimmick ya. Jadi memang memberikan presentasi suara yang berbeda-beda. Tapi mungkin ada sedikit kemiripan di M15 dan M20 itu memang cukup mirip. Tapi selainnya itu berbeda.
cukup signifikan dan itu bukan gimmick-gimmick things. Selain itu, Apex modul juga memberikan kesan ada apa ya, mengurangi air pressure di dalam telinga kalian, jadi nggak cepat fatigue aja pada saat menggunakan in-ear monitor dalam jangka waktu yang cukup panjang. Itu teknologi yang advance banget, bisa tuning suara dan juga mengurangi pressure di dalam telinga kalian. Apex modul kecil-kecil gini tapi mahal juga loh. Ya itu karena memang efeknya mantap sih. Jadi kita bilang Velour ini salah satu in-ear monitor yang cukup versatile ya. Dia memberikan suara yang dari yang super fun dengan M20-nya sampai yang cukup netral dengan MX-nya. Jadi ya pretty nice in-ear monitor dengan beberapa rasa yang bisa kalian pilih. Kesimpulan, sejak pertama kali diumumkan in-ear monitor satu ini membuat hati saya bergetar dan iman saya goyah ya sebenarnya. Tapi setelah mencoba sendiri, untung saja dompet masih merasa aman, hati pun tenang, telinga pun senang karena memang saya tidak goyah imannya ya. Sebenarnya ini monitor ini nggak jelek ya, saya nggak pernah bilang ini monitor ini jelek. Ini monitor ini bagus, tapi not my cup of tea, belum membuat hati saya tergerak, belum ada faktor wow effect yang buat saya mau banget ini monitor satu ini sih. Tapi kebanyakan orang pasti akan suka dengan Velour ini. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai in-ear monitor dari 64 Audio Velour ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar 64 Audio Velour, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounddignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. 64 Audio yang paling saya suka mungkin kalau saya boleh milih Velour dan U18T. U18T masih lebih saya prefer sih, lebih saya suka. Tapi nggak tahu ya sekarang ya. Mungkin kalau saya coba mungkin nggak terlalu doyan juga. Saya nggak tahu. Tapi kalau dulu sih suka banget. Tapi ya it's okay. Mantan CLBK ya maybe next time kalau ada ininya nggak ada masalahnya. That's it.